Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview salah satu artikel yang berasal dari jurnal yang ada di Institut Pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan matematika, yaitu Jurnal Musyawarah. Yang mana Jurnal Musyawarah ini sudah terakreditasi di Sinta 2. Adapun judul artikel yang akan saya review pada kesempatan ini yaitu berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA pada materi barisan dan deret geometri, yang mana artikel ini disusun oleh dua orang penulis. Yang pertama yaitu Novita Damayanti dan penulis kedua yaitu Kartini. Adapun tujuan dari pembuatan video review artikel jurnal ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika yang diampu oleh dosen Dr. Eka Satya Aldila Afriansah MSc. Baik, langsung saja kita ke review artikel jurnal. Baik, langsung saja kita bahas mengenai efektivitas judul dalam artikel jurnal ini. Adapun efektivitas dalam penulisan judul artikel jurnal pada umumnya itu tidak boleh melebihi 15 kata serta tidak menggunakan singkatan. Adapun dapat kita lihat dalam judul artikel ini, di sini setelah dihitung terdapat 13 kata serta di sini terdapat kata singkatan yaitu kata SMA. Oke, selanjutnya kita lanjut ke abstrak. Adapun pada umumnya di dalam abstrak itu harus memuat yang pertama inti masalah, kemudian tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta hasil penelitian. Oke, dapat dilihat di sini inti masalahnya sudah ada, kemudian tujuan dari penelitian juga dicantumkan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, subjek penelitian, dan hasil analisis. Oke, dapat dilihat dalam abstrak ini ternyata teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak dicantumkan dalam abstrak, yang mana seharusnya atau pada umumnya teknik analisis data itu harus dicantumkan di dalam abstrak. Kemudian banyak kata dalam abstrak ini setelah dihitung terdapat 126 kata. Adapun bahasa yang digunakan pada abstrak di sini terdapat dua bahasa, yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya untuk kata kunci dalam yang termuat di dalam abstrak, di sini kata kunci sudah sesuai dengan abstrak. Terdiri dari 3 kata kunci, yang pertama analisis, yang kedua kemampuan pemecahan masalah matematis, dan yang ketiga barisan dan deret geometri. Kemudian yang selanjutnya keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Oke, kita cari gambar dan tabel. Nah, di sini dapat kita lihat tabel 1, tabel 2, dan di sini ada tabel 3. Dapat dilihat dari beberapa contoh tabel yang ada di dalam artikel ini. Tabel di sini dapat terlihat dengan jelas, tidak terlalu kecil atau mepet, serta dapat terbaca dengan jelas. Kemudian gambar dan tabel di dalam artikel ini disertai narasi singkat sesudah letak gambar dan tabel. Nah, contohnya untuk tabel 1 ini, di sini sesudah letak tabel ini disertai narasi singkat mengenai tabel 1 ini. Kemudian di sini terdapat penyebutan posisi gambar di bawah atau tabel di bawah. Nah, di sini tabel di bawah ini, yang mana seharusnya tidak boleh ada penyebutan posisi gambar di bawah ini. Seharusnya sebutkan, yang mana sebaiknya penulis menyebutkan dapat dilihat pada tabel 2 atau tabel-tabel lainnya. Jadi tidak perlu disebutkan gambar di bawah ini atau tabel di atas dan lain sebagainya. Kemudian untuk penggunaan istilah kebahasaan, setelah dibaca ternyata di dalam penggunaan istilah dan kebahasaan artikel ini sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kemudian di sini terdapat singkatan yang sudah umum seperti SMA, kemudian MA. Oke, kemudian kita lanjut ke pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan di sini peneliti menguraikan ketertarikan terhadap penelitian yang dilakukan. Namun, di dalam pendahuluan, peneliti tidak membandingkan kondisi yang ideal dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Serta di dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan mengenai masalah penelitian yang mana terdapat pada masalah matematika, yang mana banyak siswa yang mengalami masalah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pemecahan masalah matematis. Adapun untuk kecukupan state of art dalam penelitian ini, state of the art sudah cukup, kejelasan GAP analisis sudah jelas. Selanjutnya untuk letak kebaruan dalam penelitian ini terletak pada materi. Di sini analisis KPMM siswa dilaksanakan pada materi pembelajaran barisan dan deret geometri, yang mana pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi barisan dan deret geometri. Selanjutnya untuk studi literatur. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan studi literatur tentang teori utama dengan cukup jelas. Namun di dalam penelitian ini tidak terdapat pengajuan pertanyaan penelitian, serta peneliti tidak menguraikan tujuan penelitian di dalam pendahuluan dengan jelas. Selanjutnya kita lanjut ke metode. Di sini peneliti hanya menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan saja, yang mana penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya mengenai subjek penelitian. Di sini peneliti menjelaskan subjek penelitian secara detail, yang mana subjek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu siswa kelas 11 MIA SMA Nurul Falah Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 19 siswa yang terdiri dari 10 orang siswa perempuan dan 9 orang siswa laki-laki antara 16 sampai 17 tahun. Kemudian untuk teknik pengumpulan data diungkap secara lengkap beserta instrumennya. Di sini dijelaskan, untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik tes dan wawancara, serta instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara serta butir soal tes KPMM sebanyak 3 butir soal uraian pada materi barisan dan deret geometri. Namun di dalam penelitian ini, penulis tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga itu menjadi kekurangan dalam penulisan artikel ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian di sini dapat kita lihat bahwasanya dalam penelitiannya, peneliti mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih keliru dalam mengerjakan soal-soal pemecahan masalah dikarenakan tidak terbiasa, kesulitan dalam memahami soal, keliru dalam melakukan perhitungan, dan tidak mengecek kembali jawaban yang didapat. Kemudian dalam penelitian ini juga peneliti menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, serta mengintegrasikan atau mengaitkan hasil temuan penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Adapun di dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwasanya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Di antaranya yang pertama
penelitian yang dilakukan oleh Firmanto serta penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Kadarisma pada tahun 2020. Kemudian kita lanjut ke penutup. Nah, di dalam penutup di sini peneliti sudah menjelaskan atau sudah memaparkan secara detail mengenai informasi tentang kesimpulan dan jawaban akan semua permasalahan atau semua inti masalah yang diajukan oleh peneliti. Kemudian kita lanjut ke daftar pustaka. Di sini kita lihat gaya sitasi yang digunakan pada penulisan daftar pustaka ini menggunakan gaya APA atau American Psychological Association. Kemudian penulisan daftar pustaka di sini sudah sesuai dengan abjad, dimulai dari A sampai Y secara berurutan sesuai abjad. Kemudian banyak referensi di sini, setelah dihitung terdapat 32 referensi yang mana ini sudah memenuhi aturan dari penulisan banyaknya referensi, yang mana referensi itu harus lebih dari 20. Yang terakhir yaitu mengenai point of view dalam artikel ini, yang mana menurut saya kelebihan dari penelitian ini yaitu peneliti memaparkan dengan cukup jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan dari masalah penelitian sampai pada tahap kesimpulan. Artikel ini sudah sesuai dengan kaidah pembuatan artikel jurnal dan juga menyertakan daftar pustaka. Oke, yang selanjutnya mengenai letak kelemahan dari penelitian. Adapun letak kelemahan dari penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa kaidah artikel jurnal yang belum terpenuhi, diantaranya pada bagian abstrak dan metode penelitian yang mana tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan mengenai teknik analisis data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun untuk saran secara keseluruhan mengenai artikel ini, sebaiknya secara keseluruhan artikel ini sudah memenuhi, sudah cukup jelas dan lengkap, sudah hampir memenuhi kaidah penulisan artikel jurnal. Namun sebaiknya peneliti harus memenuhi kaidah-kaidah artikel jurnal yang masih belum terpenuhi. Sekian review artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.